Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di video kami tentang sejarah tuyul di Tanah Jawa. Dalam video ini kita akan mengungkap berbagai fakta dan mitos tentang tuyul yang mungkin belum Anda ketahui. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sin Hide. Dan ya, sesuai judul, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang, jujur aja, bikin bulu kuduk berdiri, sekaligus penasaran setengah mati, tuyul. Sosok kecil yang katanya bisa bikin kaya mendadak ini, udah jadi bagian dari cerita rakyat kita, dari zaman Baheula. Saya yakin, sebagian besar dari kalian pasti pernah dengar, entah dari obrolan warung kopi, cerita kakek nenek, atau mungkin pengalaman pribadi. Nah, di video ini, kita nggak cuma sekadar ngomongin seremnya aja, tapi kita bakal coba beda habis, dari A sampai Z, semua hal tentang tuyul. Siap-siap, karena kita akan masuk ke dunia yang gelap, misterius, dan penuh tanda tanya. Kita semua tahulah ya, tuyul ini identik banget sama yang namanya pesugihan. Jalan pintas buat jadi kaya, tapi dengan risiko yang nggak main-main. Pertanyaannya, kenapa sih tuyul? Kenapa bukan misalnya kuntilanak Mart atau genderuwo Express buat cari duit? Apa yang bikin tuyul ini jadi primadona di dunia perdukunan cari kaya? Dalam video ini, kita akan gali lebih dalam, mulai dari asal-usulnya yang katanya udah tua banget, sampai ke ritual-ritual aneh bin ajaib yang harus dilakuin sama pemiliknya. Kita akan coba pahami logikanya, kalaupun ada, di balik semua kepercayaan ini. Karena jujur saya sendiri penasaran, apa sih yang ada di pikiran orang yang mutusin buat, oke, saya mau pelihara tuyul. Jadi, buat kalian yang mentalnya udah siap, yang gak takut sama cerita-cerita beginian, atau yang justru makin penasaran kalau denger yang serem-serem, kalian ada di tempat yang tepat. Kita akan kupas tuntas berbagai fakta, mitos, kesaksian, bahkan sampai harga mahar si tuyul ini. Katanya sih beda-beda tergantung kualitas. Anggap aja ini kayak nonton film horor, tapi versi dokumenter yang lebih meresahkan. So, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan cemilan kalian, redupkan lampu kalau berani, dan mari kita mulai perjalanan mengungkap misteri tuyul. Jangan sampai tuyul beneran ikutan nonton di sebelah kalian. Ya, hehe. Tapi sebelum masuk ke gerbang antar dimensi, yuk kita subscribe channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Tuyul ini sebenarnya makhluk apaan sih dan dari mana datangnya? Kalau kita telusuri, konsep makhluk halus kecil yang bisa disuruh-suruh ini, ternyata nggak cuma ada di Indonesia loh. Ada versi-versi lain di berbagai budaya. Tapi, tuyul yang kita kenal, yang botak kecil, suka nyuri duit itu, punya akar yang kuat banget di kepercayaan animisme dan dinamisme nenek moyang kita. Jauh sebelum agama-agama besar masuk, orang-orang dulu percaya kalau alam ini dihuni berbagai roh, baik yang baik maupun yang jahat, yang punya kekuatan tertentu. Dan tuyul bisa jadi adalah evolusi dari konsep roh anak-anak atau roh kerdil penjaga alam. Seiring berjalannya waktu dan masuknya berbagai pengaruh budaya serta agama, cerita tentang tuyul ini makin berkembang dan punya bentuk yang lebih spesifik. Di Jawa misalnya, legenda tuyul sering dikaitkan dengan praktik spiritual tertentu. Ada yang bilang tuyul itu arwah bayi yang meninggal sebelum waktunya, atau janin yang diaborsi, yang kemudian diproses oleh dukun sakti menjadi entitas yang bisa diperintah. Ada juga versi yang bilang tuyul itu memang jenis jin atau makhluk halus tertentu, yang wujudnya seperti anak kecil. Jadi, nggak ada satu versi pasti, yang mana ini justru bikin ceritanya makin liar dan misterius. Setiap daerah mungkin punya detail cerita asal-usul tuyul yang sedikit berbeda. Yang menarik, cerita rakyat tentang tuyul ini seringkali berfungsi sebagai semacam kontrol sosial atau penjelasan atas fenomena yang nggak bisa dinalar. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kaya raya tanpa usaha yang jelas, wah langsung deh gosipnya dia pelihara tuyul. Atau sebaliknya ada orang yang duitnya sering hilang secara misterius, nah tuyul lagi yang jadi kambing hitam. Jadi tuyul ini semacam jawaban instan untuk hal-hal yang bikin kita garuk-garuk kepala. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun, dari mulut ke mulut. Jadi ya kebenarannya jadi abu-abu banget, antara fakta dan fiksi. Saya jadi mikir, jangan-jangan tuyul ini adalah manifestasi dari sisi gelap manusia yang pengen kaya tanpa kerja keras. Keinginan instan yang diproyeksikan ke sosok makhluk gaib. Karena kalau dipikir-pikir, konsep memanfaatkan makhluk lain demi keuntungan pribadi itu kan cukup problematik ya. Tapi ya, namanya juga cerita rakyat. Selalu ada lapisan makna yang bisa kita gali.
Dan yang pasti, dari manapun asalnya, tuyul udah berhasil jadi salah satu ikon horor paling awet di Indonesia. Dia nggak lekang oleh waktu, bahkan di era digital kayak sekarang. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa tuyul jadi identik banget sama pesugihan? Kenapa dia jadi semacam solusi cepat kaya versi dunia gaib? Pertama, mungkin karena profil tuyul itu sendiri. Dia digambarkan sebagai makhluk kecil, kayak anak-anak, yang tugasnya spesifik, ngambilin duit. Bukan emas batangan, bukan perhiasan segunung, tapi duit receh atau lembaran yang biasa kita simpen di rumah. Ini bikin dia kelihatan lebih praktis dan gak ribet dibanding pesugihan lain yang mungkin minta tumbal nyawa secara langsung atau ritual yang lebih heboh. Jadi, ada kesan low risk, high return di awal, meskipun kita tahu akhirnya nggak gitu. Kedua, tuyul itu dianggap relatif mudah dikendalikan, setidaknya menurut kepercayaan yang beredar. Karena wujudnya anak-anak, ada asumsi kalau dia bisa dibujuk, disayang-sayang, dikasih mainan, mirip kayak ngurus anak kecil beneran. Tentu saja, ini persepsi yang sangat menyesatkan, karena di balik keluguan yang mungkin ditampilkan, ada entitas gaib dengan agendanya sendiri. Tapi, ilusi kontrol inilah yang mungkin bikin orang-orang tertentu tertarik. Mereka merasa bisa memanfaatkan tuyul tanpa harus kehilangan kendali sepenuhnya. Padahal seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka yang akhirnya dikendalikan oleh kebutuhan si tuyul. Selain itu, ada faktor efisiensi. Tuyul itu kerjanya diam-diam, malam-malam, nggak kelihatan. Dia bisa masuk ke rumah orang tanpa ketahuan, ngambil duit sedikit-sedikit tapi rutin. Jadi, nggak langsung bikin korban bangkrut total dalam semalam, tapi pelan-pelan menggerogoti. Ini bikin aksinya jadi lebih sulit dideteksi, dan pemiliknya bisa menikmati hasilnya secara bertahap, nggak langsung jadi pusat perhatian. Coba bayangin kalau pesugihannya model babi ngepet, kan lebih heboh tuh. Harus ada yang jaga lilin, ada risiko ketahuan warga. Tuyul, di sisi lain, lebih stealth mode. Terakhir, mungkin ada aspek psikologis juga. Memelihara tuyul itu seolah-olah punya pegawai gaib yang kerja buat kita 24/7. Ada rasa superioritas, rasa punya rahasia yang bikin hidup lebih enak. Dan jangan lupa peran para penyedia jasa, alias dukun atau mbok asuh. Mereka pasti punya narasi marketing yang canggih buat ngejual tuyul sebagai solusi pesugihan yang paling oke. Dengan janji-janji manis dan ritual yang kelihatan meyakinkan, banyak orang yang lagi kepepet atau serakah, akhirnya tergoda buat nyoba jalan pintas ini. Padahal jalan pintas biasanya ujungnya nggak enak. Salah satu aspek yang cukup unik dan sering jadi pertanyaan soal tuyul adalah syarat adopsinya. Katanya nih, yang boleh mengadopsi atau memelihara tuyul itu cuma pasangan yang sudah menikah, suami istri. Kenapa ya? Kenapa nggak boleh jomblo atau duda janda gitu? Ini menarik banget buat dibahas. Pertama, ada kepercayaan kalau tuyul itu butuh figur ibu dan ayah. Mirip kayak anak manusia, dia butuh kasih sayang, perhatian, dan yang paling penting, makanan dari kedua orang tua angkat ini. Jadi, peran suami dan istri ini udah dibagi dari awal. Figur ibu, dalam hal ini sang istri, punya peran yang sangat krusial, yang nanti akan kita bahas lebih detail di chapter selanjutnya, yaitu memberikan ASI kepada si tuyul. Ini adalah bentuk ikatan dan pengorbanan yang paling intim. Tanpa adanya istri yang bersedia melakukan ini, konon tuyul nggak akan bisa hidup atau bekerja dengan baik. Jadi, keberadaan istri bukan cuma formalitas tapi syarat mutlak. Ini seolah-olah menciptakan sebuah keluarga palsu, di mana tuyul menjadi anak yang harus dirawat bersama. Sebuah ironi, mengingat tujuan adopsi ini adalah untuk sesuatu yang sama sekali nggak mencerminkan nilai kekeluargaan. Sementara itu, sang suami biasanya berperan sebagai pemimpin atau yang memberi perintah. Dialah yang menentukan target, yang mengarahkan tuyul untuk mencuri, dan yang bertanggung jawab atas keamanan si tuyul saat bertugas. Ada juga ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan suami, seperti menggendong tuyul. Jadi ada semacam pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga tuyul ini. Ini mungkin juga untuk memperkuat komitmen pasangan tersebut terhadap pesugihan ini. Kalau cuma satu orang, mungkin lebih gampang goyah atau berubah pikiran. Dengan melibatkan suami dan istri, tanggung jawabnya jadi milik bersama. Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau syarat pasutri ini ada kaitannya dengan energi. Konon, energi gabungan dari suami dan istri ini lebih kuat dan lebih cocok untuk mengikat atau mengendalikan tuyul.
Mungkin juga ini ada hubungannya dengan konsep kesuburan atau penciptaan, yang kemudian dipelintir untuk tujuan pesugihan. Intinya, syarat ini menambah lapisan kerumitan dan juga keseraman dalam praktik pesugihan tuyul. Ini bukan cuma soal individu yang serakah, tapi melibatkan dinamika sebuah pasangan yang rela mengorbankan banyak hal demi kekayaan semu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran, sekaligus paling skeptis, penampakan tuyul. Sering banget kan kita dengar cerita orang lihat tuyul, atau bahkan ada yang ngaku punya foto atau video penampakannya. Tapi, seberapa valid sih bukti-bukti ini? Wujud tuyul yang paling umum digambarkan itu kan kecil, botak, perut buncit, kadang telinganya runcing, matanya besar, bibirnya berbentuk vertikal, kulitnya pucat atau kehijauan. Mirip kayak deskripsi alien Grey versi mini, ya. Deskripsi ini udah jadi standar. Jadi kalau ada yang lihat sesuatu yang mirip-mirip, langsung deh dikira tuyul. Soal bukti foto atau video, jujur aja, saya pribadi sih skeptis banget. Di zaman sekarang, dengan teknologi editing yang makin canggih, bikin foto atau video palsu itu gampang banget. Kebanyakan bukti yang beredar itu kualitasnya rendah, buram, goyang-goyang, jadi susah banget buat diverifikasi. Seringkali itu cuma pareidolia, yaitu fenomena psikologis di mana otak kita pola familiar, kayak wajah atau bentuk tubuh, di objek acak, misalnya di bayangan, di tumpukan barang, atau di rekaman CCTV yang gak jelas. Jadi yang kelihatan kayak tuyul, bisa jadi cuma permainan cahaya, atau interpretasi kita aja. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan kesaksian-kesaksian orang yang ngakunya pernah lihat langsung. Ada yang cerita lihat anak kecil lari cepet banget di malam hari, ada yang lihat sosok kecil ngintip dari balik pintu, macem-macem lah. Pertanyaannya, apakah itu beneran tuyul? Atau ada penjelasan lain? Bisa jadi itu anak tetangga yang iseng, atau hewan, atau bahkan halusinasi karena kecapean atau ketakutan. Kondisi psikologis seseorang itu ngaruh banget ke apa yang dia lihat atau rasakan. Apalagi kalau udah ada sugesti sebelumnya soal keberadaan tuyul di suatu tempat. Jadi, gimana dong? Apa nggak ada penampakan tuyul yang beneran? Susah buat bilang iya atau enggak secara pasti. Dunia gaib itu kan emang di luar jangkauan logika dan sains kita. Yang jelas, cerita penampakan ini terus ada dan jadi bagian dari lore tuyul itu sendiri. Mungkin bagi sebagian orang melihat adalah percaya, tapi bagi yang lain, termasuk saya, butuh lebih dari sekadar foto buram atau cerita dari mulut ke mulut buat yakin 100%. Tapi, ketidakpastian inilah yang justru bikin topik tuyul ini nggak pernah basi buat dibahas kan? Ternyata, tuyul itu nggak cuma satu model guys. Kayak produk aja, ada macem-macem variannya, terutama kalau kita ngomongin soal wujud fisiknya. Yang paling klasik dan sering kita denger ya, tuyul dengan tampang serem, kulitnya hijau atau pucet, matanya merah atau gede banget, kepalanya botak klontos, kadang ada taringnya dikit. Pokoknya, penampilan yang langsung bikin kita merinding disco dan pengen baca ayat kursi. Wujud ini yang paling sering muncul di film-film horor atau ilustrasi-ilustrasi jadul, dan sepertinya ini yang paling ikonik. Tapi ada juga nih versi lain yang cukup mengejutkan. Beberapa cerita menyebutkan ada tuyul, yang wujudnya kayak anak kecil biasa, bahkan ada yang katanya ganteng atau cantik, dan ini yang dinamakan tuyul turbo. Jadi nggak selalu serem dan menjijikkan. Tuyul model begini, yang penampilannya normal atau bahkan menarik, katanya sih lebih mahal, maharnya dan punya kemampuan yang lebih hebat. Ini menarik, karena seolah-olah ada tingkatan atau kasta di dunia pertuyulan. Mungkin tuyul yang cakep ini lebih pinter nyuri atau lebih susah ditangkap. Atau mungkin ini cuma trik marketing dari para dukun biar produk mereka kelihatan lebih premium. Perbedaan wujud ini juga bisa jadi mencerminkan asal-usul atau jenis tuyul itu sendiri. Misalnya, tuyul yang serem banget mungkin berasal dari arwah yang gak tenang atau jin jahat. Sementara tuyul yang imut atau cakep mungkin diciptakan dengan cara yang berbeda, atau merupakan jenis entitas yang berbeda pula. Ada juga yang bilang kalau penampilan tuyul bisa berubah tergantung mood atau kondisi pemiliknya. Semakin banyak makan atau semakin kuat ikatannya dengan pemilik, penampilannya bisa jadi lebih segar atau sebaliknya. Ini semua masih ranah spekulasi dan cerita dari mulut ke mulut ya. Saya jadi mikir, kalau tuyulnya cakep apa pemiliknya jadi lebih sayang?
Atau malah jadi lebih ngeri karena ada sesuatu yang nggak beres di balik penampilan yang menipu itu. Bayangin aja, ada anak kecil ganteng atau cantik di rumahmu, tapi ternyata dia bukan manusia dan kerjanya nyolong duit. Itu kan double seremnya. Jadi, variasi wujud tuyul ini menambah kompleksitas cerita dan juga menunjukkan betapa kreatifnya imajinasi manusia dalam menggambarkan makhluk gaib. Dari yang paling horor sampai yang paling tak terduga. Nah, ini dia nih, aspek bisnis dari dunia pertuyulan mahar. Ternyata, buat ngadopsi tuyul itu nggak gratis, guys. Ada harga yang harus dibayar, dan katanya sih, harga ini bervariasi banget. Kayak beli barang aja, ada KW Super, ada Ori, ada yang diskonan. Mahar ini bukan cuma soal duit ya, bisa jadi bentuknya macem-macem, mulai dari sejumlah uang tertentu, hewan kurban, biasanya ayam cemani atau kambing kendit, benda-benda pusaka, sampai ritual-ritual aneh yang harus dilakuin si calon pemilik. Semakin sakti atau produktif tuyul yang diinginkan, biasanya maharnya juga semakin berat dan aneh-aneh. Perbedaan harga mahar ini, konon berbanding lurus sama kualitas tuyul yang didapat. Misalnya, tuyul dengan mahar standar mungkin cuma bisa nyuri duit receh atau lembaran kecil, dan kerjanya juga nggak tiap hari, istilahnya tuyul entry level lah. Tapi, kalau maharnya udah kelas berat, tuyul yang didapat bisa jadi lebih profesional. Dia bisa nyuri duit dalam jumlah besar, lebih sering, dan mungkin lebih pinter ngindarin penangkal. Ada juga yang bilang, tuyul dengan mahar mahal itu lebih penurut dan gak banyak tingkah. Tapi ya, namanya juga janji dukun, kebenarannya siapa yang tahu. Selain itu, jenis tuyul yang dipilih juga ngaruh ke maharnya. Tadi kan kita udah bahas tuh, ada tuyul yang serem, ada yang cakep. Nah, tuyul yang katanya wujudnya anak kecil ganteng atau cantik itu biasanya maharnya lebih tinggi. Mungkin karena dianggap lebih eksklusif atau punya kelebihan tertentu. Saya jadi bayangin, apa ada katalognya gitu ya di tempat dukun? Hahaha. Tuyul tipe A, mahar sekian, kemampuan sekian. Tuyul tipe B, wajah lebih oke, mahar nambah dikit. Kedengarannya up tapi di dunia pesugihan, hal-hal kayak gini dianggap serius. Yang pasti, sistem mahar ini menunjukkan kalau pesugihan tuyul itu udah jadi semacam industri terselubung. Ada penjual dukun, ada produk, dan ada konsumen, orang yang pengen kaya instan. Dan kayak bisnis pada umumnya, ada aja oknum yang manfaatin situasi buat nipu. Bisa jadi maharnya mahal, tapi tuyulnya abal-abal. Atau malah, nggak ada tuyulnya sama sekali, cuma sugesti. Jadi buat yang kepikiran mau coba-coba, mendingan dipikirin 1000 kali lagi deh. Risiko dunia akhiratnya nggak sebanding sama janji kekayaan yang belum tentu datang. Ini salah satu bagian paling kelam dan bikin ngilu dari cerita pesugihan tuyul. Kewajiban istri pemilik tuyul buat ngasih ASI ke anak angkat gaibnya itu. Iya, kalian nggak salah dengar, ASI manusia buat tuyul. Ritual ini katanya adalah salah satu syarat utama biar tuyulnya betah, nurut, dan rajin kerja. Ini bukan cuma sekadar ngasih minum, tapi lebih ke ikatan batin dan transfer energi. ASI yang seharusnya buat bayi manusia, malah jadi bahan bakar buat makhluk halus pencuri. Bayangin aja betapa mengerikannya. Konsekuensi dari ritual ini buat si istri juga nggak main-main. Cerita yang beredar menyebutkan kalau istri yang nyusuin tuyul itu badannya bakal jadi kurus kering, pucet, lemes, kayak orang sakit parah. Energi hidupnya seolah-olah disedot habis sama si tuyul. Semakin lama dia nyusuin, semakin parah kondisinya. Ini karena ASI yang diminum tuyul itu bukan cuma cairan biasa, tapi dipercaya mengandung sari pati kehidupan si ibu. Jadi, setiap kali nyusuin, dia sebenarnya lagi ngasih makan tuyul dengan umurnya sendiri. Yang lebih serem lagi, ada kepercayaan kalau pengorbanan ini bisa sampai merenggut nyawa si istri. Kalau tuyulnya minta jatah terus-menerus dan kondisi si istri udah nggak kuat, dia bisa meninggal pelan-pelan. Ini jadi semacam tumbal tidak langsung. Kekayaan yang didapat suami dari hasil kerja tuyul harus dibayar dengan kesehatan, bahkan nyawa istrinya. Ini benar-benar definisi ada harga yang harus dibayar dalam arti yang paling harfiah dan tragis. Cinta istri diuji dengan cara yang paling ekstrem. Ritual ini juga nunjukin betapa tuyul itu bukan cuma sekadar alat pesugihan, tapi entitas yang punya kebutuhan dan tuntutan. Dia nggak bisa cuma disuruh-suruh terus dikasih mainan. Dia butuh keintiman dan pengorbanan dari pemiliknya, terutama dari figur ibu.
Ini bikin hubungan antara pemilik dan tuyul jadi makin kompleks dan mengerikan. Bukan lagi sekadar majikan dan pesuruh, tapi udah kayak parasit yang menggerogoti inangnya. Sebuah gambaran yang jauh dari kata lucu atau imut yang kadang disematkan pada tuyul. Gendong tuyul tiap malam, beban berat di punggung sang suami. Selain istri yang harus nyusuin, suami sebagai kepala keluarga tuyul juga punya tugas khusus yang gak kalah aneh. Wajib menggendong tuyulnya di punggung, terutama pas mau beraksi, atau pas lagi manja. Ritual ini biasanya dilakukan malam-malam, diam-diam, biar nggak ada yang lihat. Bayangin aja, suami jalan keliling kampung, atau bahkan masuk ke rumah orang sambil gendong makhluk tak kasat mata di punggungnya. Kedengerannya kayak adegan film horor komedi, tapi ini dipercaya beneran dilakukan. Kenapa harus digendong? Ada beberapa interpretasi. Pertama, ini adalah simbol tanggung jawab suami sebagai ayah si tuyul. Dia yang ngomong, yang ngajak jalan, yang ngasih arahan mau nyuri di mana. Dengan digendong, tuyulnya jadi merasa aman dan diperhatikan, jadi lebih nurut. Mirip kayak anak kecil yang seneng digendong bapaknya. Bedanya, anak ini bukan buat disayang-sayang, tapi buat disuruh nyolong. Ini juga cara buat nunjukin kepemilikan suami terhadap si tuyul. Kedua, ada yang bilang kalau tuyul itu nggak bisa jalan jauh sendirian atau nggak tahu jalan. Jadi, dia butuh transportasi dari pemiliknya. Suami yang menggendong ini seolah-olah jadi ojek pribadi buat si tuyul. Dia yang nentuin rute, dia yang mastiin tuyulnya sampai ke target dengan selamat. Setelah selesai kerja, tuyulnya juga bakal digendong lagi buat pulang. Jadi, suami ini bukan cuma ngasih perintah, tapi juga terlibat langsung dalam operasional pencuriannya, meskipun secara gaib. Ritual menggendong ini juga punya sisi mistis. Katanya, pas digendong itu, suami bisa ngerasain berat atau ringan si tuyul. Kalau tuyulnya lagi bawa muatan, duit hasil curian, gendongannya bakal terasa lebih berat. Ini jadi semacam indikator keberhasilan misi. Selain itu, dengan digendong, ikatan antara suami dan tuyul jadi makin kuat. Mereka jadi kayak satu tim yang solid dalam melakukan kejahatan. Tapi ya, beban yang digendong suami ini bukan cuma berat fisik si tuyul, kalaupun ada, tapi juga beban dosa dan konsekuensi dari perbuatannya. Kamar khusus buat tuyul harus nyaman dan penuh mainan kayak bocah. Ternyata, mengadopsi tuyul itu nggak cuma soal ngasih makan dan ngasih perintah. Ada fasilitas lain yang harus disiapin, yaitu kamar khusus buat si tuyul. Dan kamar ini nggak boleh sembarangan guys. Harus didesain dan diisi dengan nuansa anak-anak. Jadi bayangin aja di salah satu sudut rumah yang mungkin gelap dan jarang dijamah, ada satu kamar yang isinya mainan, permen, boneka, dan pernak-pernik khas anak kecil lainnya. Ini semua demi kenyamanan si anak angkat gaib. Kenapa sih tuyul butuh kamar sendiri yang kayak gini? Pertama, ini buat nunjukin kalau pemiliknya bener-bener sayang dan peduli sama si tuyul. Dengan diperlakukan kayak anak sendiri, dikasih kamar yang bagus dan mainan yang banyak, tuyulnya diharapkan jadi betah, seneng, dan makin rajin kerja. Ini semacam trik psikologis buat menjinakkan atau membujuk makhluk halus. Kalau tuyulnya happy, pemiliknya juga happy karena dompetnya makin tebel. Begitu kira-kira logikanya. Isi kamarnya juga nggak sembarangan. Selain mainan kayak mobil-mobilan, bola, atau boneka, biasanya juga disediain makanan kesukaan anak-anak kayak permen, coklat, biskuit, atau susu. Ada juga yang bilang harus ada ayunan kecil atau tempat tidur mini. Pokoknya, semua yang bisa bikin anak kecil seneng. Kamar ini juga harus dijaga kebersihannya, dan nggak boleh ada orang lain yang masuk sembarangan, kecuali pemiliknya. Ini jadi semacam sarang atau tempat istirahat pribadi buat si tuyul setelah seharian atau semalaman bekerja keras. Keberadaan kamar khusus ini juga menambah aura mistis dan seram di rumah pemilik tuyul. Bayangin aja, ada satu ruangan yang didedikasikan buat makhluk gaib, diisi barang-barang anak kecil tapi nggak ada anak kecil beneran yang mek. Hai, pasti hawanya beda. Ini juga jadi simbol bahwa tuyul itu bukan cuma alat, tapi udah jadi bagian dari keluarga mereka. Meskipun keluarga yang aneh dan diselimuti kegelapan. Sebuah pengingat konstan akan perjanjian gaib yang udah mereka buat. Gap, tuyul gaptek akut. Kenapa gak bisa bobol ATM atau curi uang digital? Ini pertanyaan yang sering banget kita dengar, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Kenapa tuyul cuma bisa nyuri uang fisik?
Kenapa dia nggak bisa misalnya bobol ATM, transfer duit dari rekening orang, atau ngehack akun e-wallet? Kan lebih praktis tuh, nggak perlu repot-repot masuk rumah orang. Jawabannya, menurut kepercayaan yang beredar, cukup menarik dan masuk akal, dalam konteks dunia gaib tentunya. Pertama, tuyul itu dianggap sebagai makhluk jadul dan dulu. Alias, dia itu entitas gaib yang konsepnya udah ada dari ratusan tahun lalu, jauh sebelum ada teknologi perbankan modern, apalagi internet dan uang digital. Jadi pemahaman dia soal uang itu ya sebatas uang fisik koin atau kertas yang bisa dipegang dan dibawa. Dia nggak ngerti konsep angka digital di layar komputer atau struk ATM. Ibaratnya, kamu suruh kakek buyutmu yang gaptek buat ngehack NASA, yang nggak nyambung. Jadi, keterbatasan teknologi ini jadi salah satu alasan utama kenapa tuyul masih setia sama metode konvensional. Alasan kedua, mungkin berkaitan dengan sifat uang itu sendiri. Uang fisik itu kan ada wujudnya, ada energinya, dalam kepercayaan tertentu. Tuyul sebagai makhluk halus mungkin lebih gampang berinteraksi atau mengambil benda-benda yang punya dimensi fisik. Sementara uang digital itu kan abstrak, cuma data. Gimana cara tuyul megang data? Ini pertanyaan filosofis yang mungkin cuma dukun tingkat tinggi yang bisa jawab. Atau bisa jadi, kemampuan tuyul itu memang didesain cuma buat ngambil barang fisik, bukan informasi. Keterbatasan tuyul ini sebenarnya jadi semacam kelegaan buat kita di era modern. Coba bayangin kalau tuyul bisa ngerti cara kerja m-banking atau e-commerce. Wah, bisa kacau dunia persilatan keuangan kita. Tapi, di sisi lain, ini juga nunjukin betapa anehnya kalau masih ada orang yang percaya sama pesugihan model begini di zaman sekarang. Kenapa masih milih cara manual yang ribet dan berisiko? Padahal, ada cara-cara lain yang lebih canggih. Mungkin, ini semua balik lagi ke soal keyakinan dan tradisi yang susah dihilangkan, meskipun zaman udah berubah. Outro, terima kasih telah menonton video kami tentang sejarah tuyul. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, itu tadi pembahasan panjang lebar kita soal misteri tuyul. Dari asal-usulnya yang penuh teka-teki, kenapa dia jadi primadona pesugihan, sampai ke ritual-ritual aneh dan syarat-syarat yang jujur aja, bikin geleng-geleng kepala. Kita udah coba bedah berbagai aspek, mulai dari yang katanya fakta, sampai yang jelas-jelas mitos. Semoga video ini bisa ngasih kalian perspektif baru, atau minimal, jadi bahan obrolan yang seru, tapi tetap bikin mikir. Karena di balik semua cerita seram dan aneh ini, selalu ada pelajaran atau refleksi tentang sifat manusia dan budaya kita. Gue pribadi percaya kalau cerita-cerita kayak tuyul ini bakal terus ada, selama manusia masih punya rasa penasaran, ketakutan, dan ya, kadang keserakahan. Entah itu sebagai pengingat akan bahaya jalan pintas, sebagai penjelasan atas hal-hal yang gak bisa dinalar, atau sekadar sebagai warisan budaya yang unik. Yang penting, kita bisa ngambil sisi positifnya, yaitu buat lebih waspada, lebih mawas diri, dan tentunya lebih milih kerja keras yang halal daripada cara-cara instan yang ujungnya pasti nggak bakal berkah. Setuju nggak? Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya harap kalian menikmati dan dapat sesuatu dari sini. Jangan lupa buat kasih like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga penasaran sama topik ini, dan yang paling penting, subscribe channel Sinhide biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau kalian punya pengalaman pribadi atau pendapat lain soal tuyul, boleh banget tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Sampai jumpa di video berikutnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugiyo tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Tetap jaga kewarasan, dan jangan sampai ada yang aneh-aneh di sekitar kalian ya. Bye.